Selamat kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Naga adalah sebutan umum untuk makhluk mitologi yang berwujud reptil berukuran raksasa. Makhluk ini muncul dalam berbagai kebudayaan, pada umumnya berwujud seekor ular besar. Tetapi ada pula yang menggambarkannya sebagai kadal bersayap yang memiliki beberapa kepala dan dapat mengembuskan nafas api. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hewan naga ini memiliki kisah yang sama di seluruh dunia. Salah satunya ada di Indonesia. Berikut penyelidikan Hariware mengenai kisah naga di seluruh dunia. Naga Goa Wawel. Naga Wawel atau bahasa Polandianya adalah Smok Wawelski, juga dikenal sebagai naga Bukit Wawel, adalah naga terkenal dalam cerita rakyat Polandia. Menurut catatan paling awal, yaitu abad ke-13, seekor naga dalam bahasa Latin, yaitu Holopagus, atau orang yang menelan utuh, mengganggu ibu kota Krakow yang didirikan oleh Raja Krak yang legendaris, atau Krakus, atau biasa disebut dengan Gracchus, dan lain sebagainya. Dan monster pemakan manusia itu diredakan dengan jatah ternak mingguan, sampai akhirnya dikalahkan dengan menggunakan sapi umpan yang diisi oleh belerang oleh Raja Krakow tersebut. Dia memberi makan naga itu dengan bangkai domba yang telah diracuni, sehingga setelah dia menikahi putri raja, kota itu dinamai Krakow menurut namanya. Dan satu hal yang membuat cerita ini menarik adalah sisa-sisa naga. Di atas Bukit Wawel tersebut, di mana bagian abad pertengahan Krakow dibangun, berdirilah Royal Arch Cathedral Basilica of Saint Stanislaus dan Wenceslaus, di mana kita dapat melihat tulang-tulang naga. Tinggi di atas pintu masuk katedral tergantung beberapa tulang besar yang mengerikan dan dipajang. Sehingga setiap kali pengunjung pergi ke sana, diingatkan akan perbuatan heroik dan legendaris tersebut. Tulang-tulang itu ditempatkan di sana pada abad ke-14, yang juga merupakan salah satu periode paling makmur dalam sejarah kota tersebut. Sekarang telah diteliti menurut ilmuwan bahwa tulang-tulang itu sendiri mungkin berasal dari paus atau mamut. Tetapi masih tergantung di sana. Dan di atas itu sebenarnya ada sebuah gua nyata di bawah bukit. Dari atas bukit, di dalam benteng ada menara dengan tangga yang turun sekitar 100 meter ke kedalaman bumi dan menjadi megah. Gua bawah tanah yang mengarah ke sungai di luar kastil tersebut. Dan itu adalah salah satu cerita yang terkenal mengenai gua tempat bersemayam naga Wawel di Polandia. Naga di dalam Gua Varlam. Ada sebuah kisah yang diceritakan di daerah itu bahwa tentang masa lalu ada seekor naga dan keberadaan seekor naga tersebut biasa pergi ke dalam gua besar di bawah biara Varlam. Naga itu setiap malam pergi ke desa dekat Kastraki untuk makan orang-orang dan ternak mereka. Penduduk di sana menjadi sangat putus asa karena tidak mampu menangani naga itu sendiri. Mereka pergi mencari bantuan dan bimbingan di biara Varlam. Seorang biarawan yang melihat keputusasaan mereka memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk membantu mereka. Dia mengutuk naga dan kemudian melompat dari tebing dan mati. Segera setelah kematian biksu tersebut, langit-langit gua runtuh dan naga itu akhirnya terbunuh. Bahkan hari ini, di sekitar biara Agios Nikolaos, penduduk setempat dapat melihat gua naga yang luas di bawah biara Varlam dengan langit-langit yang runtuh. Gua naga ini bernama Dracospilia, yaitu gua terbesar dan paling menonjol dari semua gua di Meteora. Meteora adalah salah satu kompleks biara ortodoks timur terbesar yang paling penting di Yunani, kedua setelah Gunung Athos. 6 biara di tempat ini dibangun pada pilar batu alami di Thesali, Yunani Tengah. Biara Varlam dinamai oleh biarawan Varlam yang bangun kapel pertama di atas batu tersebut pada abad ke-14. Dan menurut legenda, mereka harus mengusir monster yang tinggal di gua di puncak sebelum mereka bisa masuk.
Dan ini adalah gua besar yang jelas yang merupakan hasil dari reruntuhan atau reruntuhan batu tersebut. Dan blok besar dan puing-puing dapat ditemukan di kaki batu. Semua penduduk setempat tahu bahwa gua itu dengan nama Dracospilia yang berarti gua naga. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada seekor naga yang terkubur di bawah bongkahan batu besar yang runtuh yang masih bisa terlihat sampai sekarang? Tidak ada yang tahu pasti hingga sekarang. Yang selanjutnya adalah berasal dari Indonesia, yaitu Gua Nogobumi. Kisah ini berasal dari zaman Mataram. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat. Kerajaan itu bernama Mataram. Saat itu ada seekor naga yang makan ternak penduduk dan mengganggu ketentraman masyarakat. Jumlah ternak yang musnah akibat menjadi mangsa naga itu makin hari makin bertambah. Penduduk khawatir karena ketersediaan ternak semakin menipis. Kepada Raden Ronggo, segenap rakyat mengumpulkan seluruh harapan untuk membebaskan mereka dari ancaman bencana yang mungkin ditimbulkan oleh naga itu. Raden Ronggo adalah putra dari Raja Mataram saat itu. Begitu keluar dari istana, kepada Raden Ronggo, masyarakat mulai menunjukkan lokasi naga itu berada, yaitu di suatu gua dekat pemukiman mereka. Sampainya di depan pintu gua, orang banyak yang mengiringi perjalanan Raden Ronggo itu pun berhenti. Sedang Raden Ronggo memutuskan untuk masuk ke dalam gua sendirian. Tidak lama setelah Raden Ronggo masuk ke dalam gua, terdengarlah suara dahsyat dari dalam gua tersebut. Terjadilah pertempuran hebat antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu. Suara gelegar bagai guru dan guntur yang menyambar-nyambar terdengar dari dalam gua tersebut. Dan tiap gelegar suara diiringi oleh goncangan bumi bagai gempa. Pada akhirnya, suara menggelegar dan goncangan bumi bagai gempa itu pun berhenti. Itu menandakan bahwa pertempuran telah berakhir. Dan ternyata, baik Raden Ronggo maupun sang naga, kedua-duanya mati. Selesainya pertempuran dahsyat yang diakhiri dengan kematian kedua belah pihak tersebut, dan alam menyambutnya dengan curah hujan yang sangat lebat. Segenap rakyat berterima kasih terhadap jasa Raden Ronggo yang telah mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup rakyat. Dan gua tempat berlangsungnya pertempuran antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Gua Nagabumi atau Nogobumi. Naga adalah makhluk legendaris mirip reptil yang muncul dalam cerita rakyat banyak budaya di seluruh dunia. Keyakinan tentang naga sangat bervariasi di seluruh wilayah, tetapi naga dalam budaya barat sejak abad pertengahan tinggi sering digambarkan bersayap, bertanduk, berkaki empat, dan mampu menyemburkan api. Apa yang dapat kita simpulkan pada video ini adalah kemana keberadaan naga lainnya di seluruh permukaan bumi hingga hari ini? Selang waktu dari abad 14 kepada abad ke-20-an hanya beberapa ratus tahun, dan apakah naga tersebut di seluruh dunia telah musnah dan hilang begitu saja? Jika benar naga merupakan hewan mitos, lalu kenapa penggambaran hewan buas besar yang mengganggu penduduk ini memiliki kisah yang sama di seluruh dunia? Apa yang menyebabkan para spesies naga tersebut menghilang? Itulah beberapa pembahasan kita mengenai naga, dan pembahasan lebih dalamnya akan kita bahas pada beberapa video mendatang. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.